Ya, kembali dalam dialog kita bersama Ibu Esti dari Kementerian Pariwisata, Sport Tourism di Singkarak. Tadi kalau Ibu menyebut ada berbagai kerajinan atau budaya lokal yang akan diangkat dari event internasional. Ini event internasional gitu ya, besar betul. Gitu, gaungnya juga besar gitu. Bagaimana dukungan Pemda dan juga Kementerian sampai saat ini? Jadi memang event ini digagas tuh ya kementerian, terus didukung juga bersama-sama teman-teman dari daerah, pemerintah daerah, tentunya juga dari industri. Kita juga mengharapkan memang kerjasama dengan teman-teman industri. Jadi Kementerian Pariwisata memang menyiapkan anggaran yang cukup besar, dan pemerintah daerah juga di masing-masing kabupaten kota yang dilalui. Mereka umumnya membidding, karena ini ada 8 etape ya kalau nggak salah ya. Mereka membidding di mana mereka untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk dilalui atau mulai startnya dan finishnya. Tapi itu pasti akan banyak atau terpusat di Kota Padangnya saja? Tidak juga. Jadi makanya dari beberapa kabupaten kota itu umumnya mereka mencoba menawarkan atau membidding lah untuk bisa menjadi titik start maupun titik finish di suatu di etapa yang dilewati. Nah, pada kesempatan itu memang mereka ada kontribusi untuk, di samping kontribusi tentunya untuk memanfaatkan, mengekspos destinasi atau potensi atraksi wisatanya, mulai dari alamnya mereka bisa mengekspos itu, dan juga potensi atau atraksi budayanya serta industri kreatif atau UKM-nya. Pada kesempatan itu mereka bisa menampilkan budayanya, tarian-tariannya pada saat mungkin melepas, dan pada saat nanti timnya masuk finish dan menyajikan, memberikan suguhan kuliner-kuliner tradisional lokal khas daerah atau di kabupatennya. Dan juga tentunya pada kesempatan itu mereka bisa melakukan semacam pameran. Jadi pameran-pameran umumnya seperti itu, ada UKM-UKM baik dalam bidang industri kreatif yang kulinernya atau kerajinan-kerajinan atau souvenir-souvenir itu bisa pada itu yang cantik-cantik. Saya kok jadi kebayang kalau misalnya kita bicara Kota Padang, pasti terkenal akan sate Padang. Nanti bisa-bisa di start atau finishnya itu banyak asap gitu, karena banyak akhirnya yang mempopulerkan sate Padang di situ. Kalau sate Padang bukan di ininya ya, kalau di Kota Padangnya lebih ke rendang gitu. Terus banyak orang cari ini yang singkong itu singkong pedas, keripik ya. Kesempatan seperti ini Bu, yang Pemda full support tentunya ya, kemudian didukung juga dengan kementerian atau dari pemerintah pusat begitu. Apakah ini hanya akan ada saat event berlangsung saja, atau kemudian akan di-maintain selalu, ada event nggak ada event, mereka UKM ini masih tetap menggelar produksi mereka? Nah, memang kalau di pariwisata itu event merupakan salah satu menjadi daya tarik untuk mengattract turis, wisatawan baik mancanegara maupun nusantara untuk datang event itu. Jadi memang kita bersama teman-teman di daerah untuk selalu bekerja sama untuk meng-create atau mengembangkan event-event yang sudah ada di daerah, selalu kita bersama-sama kita adakan. Nah, itu merupakan salah satu upaya untuk menarik. Nah, makanya di Sumatera Barat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mulai dari festival kuliner, festival budaya, terus juga sport tourism seperti contohnya Tour de Singkarak ini, dan tidak saja mungkin yang bentuknya festival, bahkan yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya MICE. Jadi banyak seminar-seminar internasional itu dilakukan di Sumatera Barat. Dan ini sudah terasa karena Singkarak sudah menginjak ke 8 eventnya. Iya, betul. Kemudian Bu, biasanya kan dalam event-event serupa, seperti misalnya kemarin yang paling baru Tour de Flores begitu, saat pelaksanaan eventnya ada berbagai macam paket wisata yang disediakan, tapi kemudian setelah event berlangsung kok ya agak jarang gitu paket-paket wisata murah yang membuat mereka yang kemarin nonton, oh ini loh Komodo atau ini loh Bukit Tinggi gitu. Itu apakah dari Kementerian Pariwisata nantinya khususnya dari pusat ini akan ada stimulus untuk ke sana? Kalau saya sendiri belum pernah ke Bukit Tinggi. Wah, sayang sekali. Mbak Nas itu harus ke sana. Nanti ikut nih. Jadi
Kalau kementerian kan kita memang memfasilitasi dan mendorong teman-teman industri. Nah, yang mengemas membuat suatu produknya atau paketnya adalah teman-teman industri, khususnya dari perhotelan, travel. Nah, itu harusnya yang membuat. Dan kalau dari pengalaman beberapa tahun ini, pada saat event memang mereka membuat suatu spesial during Tour de Singkarak. Jadi ada mulai dari harganya, bahkan tidak saja hotel sama tur yang membuat suatu paket, tapi juga dirangkaikan dengan rumah-rumah ini UKM atau rumah-rumah industri kreatif tadi, mulai dari restoran juga, kemudian itu during event. Dan sebelumnya atau pada saat reguler yang secara umum teman-teman punya paket, ada paketnya, tapi memang pada saat event biasanya lebih promosinya lebih eksposurnya lebih besar, lebih kencang. Karena momentum. Ya, Tapi apakah kemudian juga akan didorong dengan semakin banyaknya rute pesawat yang akan melintasi daerah-daerah tersebut? Kalau ada event, iya. Kalau ada event, memang kita mengantisipasi dengan meminta kepada airline untuk ada ekstra penambahan. Biasanya seperti itu, kita selalu koordinasi dengan teman-teman airline untuk bisa. Dari 8 etapa yang sudah disiapkan, kemudian 17 kabupaten juga yang akan dilewati. Yang paling menarik dari keseluruhan rute ini di mana, Bu? Dan kemudian nanti akan didukung seperti apa upaya untuk menggenjot pariwisata di lokasi tersebut? Sebenarnya masing-masing itu punya kelebihan ya, kelebihan apa destinasi wisatanya gitu. Ada yang lembah, ada yang gunung. Iya, ada yang lembah, ada yang gunung, bahkan ada yang Istana Pagaruyung, ada air terjun, ada masing-masing kabupaten kota tuh punya daya tariknya gitu. Ada yang alamnya, jadi kayak di Padang aja, mulai dari kotanya itu kulinernya, terus ada juga wilayah kayak Chinatown-nya, itu ada kota-kota tuanya. Di Padangnya aja, belum di pantainya itu sudah belum ada Damasraya, ada Solok, ada pesisir selatan. Masing-masing tuh punya daya tariknya. Jadi, nah itu yang mungkin menarik, yang makanya rutenya tuh selalu daya tarik wisata dan daya tarik kuliner tadi yang Ibu sebutkan. Di sini ada sate Padang, di sini ada balado, keripik, dendeng gitu ada misalnya. Ada dendeng batoko, ada kalau orang ini yang cowok-cowok biasanya suka ini jus pinang atau teh talwo. Jadi teh dengan telur gitu. Terus ada juga jus pinang, itu bagus, itu untuk stamina. Itu juga harus dipromosikan kepada ini ya, peserta semua rider. Iya, selalu menawarkan Kalau di event yang sebelumnya kan ada pesta makan siang, makan bajamba. Nanti juga akan ada di event besok. Biasanya kita di kabupaten yang memang di etapa yang dilalui, nah itu ada yang meng-host dengan makan bajamba itu. Dan waktu itu kita pernah juga lakukan di Istana Pagaruyung untuk nah senang sekali itu pesertanya, karena satu yang unik ya. Satu yang unik dibawa, terus makannya rame-rame keroyokan gitu. Satu yang unik dan memang khas, menunya khas dari Indonesia juga. Kayaknya kita nggak perlu bicara makanan lebih banyak lagi, jadi agak sedikit lapar. Oke, kita break dulu sebentar Ibu, kita kembali lagi dalam dialog kita mengenai Tour de Singkarak yang akan berlangsung Agustus nanti tanggal 6 sampai 14. Kita kembali sesaat lagi.